Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Anissa, NIM T2185077. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi ibadah haji dan umroh. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ibadah haji. Arti kata haji ini berasal dari bahasa Arab haja yahuju hujan, yang berarti qasada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Dapat disimpulkan, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Makkah, Safa di Marwah, Musdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Yang kedua di sini ada ibadah umroh. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umroh ini tidak terikat dengan miqat zamani, dengan arti ia dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Dengan demikian dapat kita simpulkan, umroh ini merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga umroh ini sering disebut dengan haji kecil. Mengenai hukum umroh ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib, dan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dipentingkan. Umroh ini diwajibkan bagi setiap muslim hanya satu kali saja, tetapi banyak melakukan umroh juga disukai, terlebih jika dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan ayat atau hadis yang tentang haji dan umroh. Yang pertama di sini ibadah haji. Dasar hukum ibadah haji adalah wajib, sebagaimana lafaz Allah yang mengandung arti kewajiban yang Allah perintah dalam Surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi yatiyanata maqamu rabbihima wa ma dohalahu kana aminan. Walillahi ala nasaji hiji baiti man sata'u alaihi wa man kafra fa innallaha anal alamin. Artinya, di sana terdapat tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang kedua di sini, keinginan Nabi Ibrahim itu ditanggapi Allah dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut dengan firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adid fin nasi bil haji ya'tuka rajala wa ala kala domi ya'tina min kali faja amin. Artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji ini, sekaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian di sini untuk hadis ibadah umroh yang pertama, turhu fina domaro lihatu batajaha. Umroh di bulan Ramadan menyamai pahala haji. Yang kedua di sini hadisnya awaqotana maumihi fawa'atuhi ajra'u nara'utu fil tailajana mirrosil asanaha mamara'il muqarana
maroi sawwahuna fil ghaij. Sesungguhnya Syafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Barang siapa yang beribadah haji atau berumrah, maka dia mengerjakan sa'i antar keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kewajiban dengan kerelahan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha pengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 158. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan poin C, yaitu hukum haji dan umroh. Dasar hukum ibadah haji dan umroh terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha 'aniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, hadis yang dijadikan dasar hukum ibadah haji dan umroh cukup banyak. Selain hadis tentang rukun Islam yang telah disebutkan, juga bisa didapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, "Wahai manusia, Allah telah memfardhukan haji bagimu, maka laksanakanlah." Kemudian seorang bertanya, "Apakah haji itu dikerjakan setiap tahun, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah diam sampai lelaki itu mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau saya katakan benar, pasti akan wajib tiap." Selanjutnya poin D, yaitu metode pembelajaran haji dan umroh untuk anak usia dini. Nah, di sini contohnya yaitu latihan manasik haji, di mana latihan manasik haji itu hukumnya fardu ain. Ya, latihan manasik haji ini anak TK atau anak usia dini dikasih materi atau dikasih pelajaran untuk praktek melakukan haji. Jadi guru mempraktekkan anaknya di sekolahan atau di suatu lapangan, dan anak tersebut disuruh praktek untuk melaksanakan haji. Dan di sini pelaksanaan latihan manasik haji itu merupakan kesungguhan atau manajemen yang paling serius dan merupakan cermin jawaban manusia atau seruan Nabi Ibrahim SAW yang perlu dimanifestasikan. Dan di sini juga dijelaskan usia balita adalah critical period, masa peka bagi pendidikan rohani, usia di mana jiwanya relatif masih belum terlalu banyak tercoreng dugaan kehidupan, sehingga akan lebih mudah tersentuh untuk diingatkan dengan janji dan jawaban waktu masih di dalam sulbi atau di dalam rahim ibunya. Jadi saat kecil atau masih kecil itu sudah diajarkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut dengan melakukan manasik haji. Dan adapun tujuan manasik haji dan umroh untuk anak usia dini itu untuk menanamkan sikap religius terhadap anak usia dini, sekaligus mengenalkan rukun Islam yang kelima, yakni menjalankan ibadah haji. Menurut beberapa orang, manasik haji adalah pelaksanaan peragaan ibadah haji sesuai dengan rukun. Selain itu, para haji cili atau para haji yang masih anak-anak atau manasik haji itu diajari bagaimana cara tawaf, wukuf, lempar jumroh, dan proses ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanamkan sikap religius terhadap anak usia dini sekaligus mengenalkan rukun Islam yang kelima tersebut. Dan para orang tua anak usia dini atau para orang tua murid yang hadir dalam peragaan mereka sangat antusias dan bangga menyaksikan putra-putri kecilnya yang lucu dan menggemaskan ini. Dan di situ pas waktu dipraktekkan manasik haji, anak tersebut disuruh berpakaian ihram seperti layaknya di Baitullah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Farhana Nafisa T2018-585. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara ibadah haji dan umroh untuk anak usia dini. Untuk tata cara ibadah haji dan umroh untuk anak usia dini itu bisa dikatakan dengan manasik haji. Dengan manasik haji itu tersendiri mempunyai arti peragaan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun haji tersebut. Untuk tata caranya yaitu seperti biasa, kita ke talbiyah untuk bersama-sama ke tempat wukuf, lalu duduk sebentar dan mengucapkan doa wukuf. Kemudian anak diarahkan menuju ke tempat Muzdalifah, kemudian duduk lagi sebentar menuju ke tempat Zumarot, kemudian menuju ke miniatur Ka'bah, dan disitulah mulai dari Hajar Aswad dengan mengucapkan doa, kemudian ke Makom Ibrahim, kemudian ke sumur Zam-Zam, dan ke Bukit Safa dan Marwah, dan disertai dengan tahallul dan sholat berjamaah 2 rakaat. Dan lanjut dengan penyampaian keterampilan dalam mempelajari haji dan umroh. Untuk pelatihan manasik haji untuk anak usia dini itu adalah salah satu wahana perkenalan nilai dan praktik ibadah haji bagi anak usia dini, melainkan juga bagi guru-guru dan wali murid sekalian. Untuk materi haji sebagian umumnya materi ibadah bisa dikuasai untuk peserta didik tanpa adanya keseimbangan antara teori dan praktik tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.